Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Ada satu materi yang sangat menarik dalam mapel prakarya dan kewirausahaan, yaitu tentang bagaimana menggunakan potensi lokal atau potensi daerah sebagai landasan untuk berkarya atau membuat produk. Dari judulnya saja, yaitu menggunakan potensi lokal atau potensi daerah. Potensi lokal atau potensi daerah yang dimaksud adalah sumber daya alam yang sangat melimpah di daerah kita. Contohnya semisal pertanian, perkebunan, dan juga tanah, air, dan yang lainnya. Semisal tanah bisa kita jadikan sebagai landasan berkarya, yaitu semisal membuatkan gerabah. Contoh lainnya membuat batu bata, membuat genteng, dan yang lainnya. Contoh lagi semisal adalah perkebunannya, kebun pisang. Karena pisang itu sangat mudah untuk tumbuh dan perawatannya pun sangat mudah, pisang. Jadi dari dari bahan baku atau sumber daya alam pisang tersebut bisa dijadikan berbagai macam produk. Ada keripik, ada kue, ada kolak, dan lain-lain. Itu pisang, satu pisang saja. Terus pertanian, banyak sekali kalau pertaniannya bisa dijadikan kerajinan. Mungkin dari kulit jagung bisa dijadikan kerajinan membuat bunga hias. Mungkin dari bahan pertanian jerami bisa dibuat sebagai lukisan. Itu dari perkebunan dan pertanian. Kalau rumahnya semisal berada di pinggir pantai atau pesisir, banyak sumber daya alam atau potensi lokal yang ada di sana. Misalnya ikan, ya, paling umum di pesisir adalah ikan. Misalkan juga rumput laut, misalkan juga kerang. Itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk membuat produk. Sang Maha Kuasa itu telah menciptakan bumi beserta isinya. Macam-macam, ada hewan, tumbuhan, bumi beserta isinya, dan menciptakan manusia dan diletakkan di bumi itu untuk mengolah sumber daya alam yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Itu sangat gratis. Kita tinggal mengolahnya saja untuk dijadikan satu produk apapun. Bisa produk pengolahan, yaitu makanan atau minuman, bisa produk kerajinan, atau bisa kerajinan itu contohnya bisa membuat kursi, bisa produk kerajinan hiasan, atau produk kerajinan fungsional. Terus misal lagi, contohnya adalah ketika kita jalan-jalan di desa, mungkin kita melihat banyak sekali pohon pisang yang kadang-kadang cuma setelah berbuah, diambil buahnya, dipotong pohonnya, dibiarkan gitu saja sampai mengering dan dibakar. Coba kita cari ide untuk membuat sebuah produk dari pohon pisang tersebut. Dijemur atau dijadikan apalah seperti itu. Kalau saya lihat di internet ada seorang pengrajin lukisan, ya. Itu bahannya dari pelepah atau kulit pohon pisang yang sudah kering. Dijadikan, bahkan sampai ada yang memesan itu dari luar negeri, memesan lukisan dari pelepah pisang atau pohon pisang yang sudah kering. Itu contoh. Karena apa? Manusia itu, khususnya bagi siswa atau mahasiswa, mulailah sekarang untuk berpikir bagaimana caranya mengolah sumber daya alam yang ada di desa kalian. Diolah, cari inspirasi, ide di dunia internet banyak sekali. Banyak ide yang bisa kita lakukan
dengan mengolah sumber daya alam yang ada di desa kita. Misalkan sumber daya alam bambu. Bambu yang selama ini dibuat misalkan jadi kursi, jadi juga seperti tokur ya atau pos itu. Jadi juga kandang. Coba kita buat produk yang bentuknya itu lain, tapi ada fungsinya. Misalkan membuat lampu gantung dari bahan baku bambu, lampu gantung. Misalkan lampu belajar, lampu tidur, kita buat dari bambu. Cara mencari ide, sekarang sudah ada internet. Cari referensi, cari cara buatnya bagaimana. Karena seorang siswa dan mahasiswa tahap tertinggi pencapaiannya adalah membuat produk. Saya ulangi, pencapaian tertinggi siswa dan mahasiswa dan siapapun itu adalah membuat produk dari sumber daya alam yang sudah ada. Jangan bercita-cita untuk jadi karyawan kecuali kalau itu sudah kepepet. Pilihan terakhir kalau menurut saya menjadi seorang karyawan. Berpikirlah untuk menjadi seseorang yang membuat produk. Seseorang yang membuat produk dari sumber daya alam yang sudah ada di daerah kita. Bisa di desa, bisa juga di kecamatan atau di kabupaten. Kita lihat sumber daya alam apa yang melimpah yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa, kita olah jadi produk baru yang bisa berguna bagi orang lain dan juga bagi masyarakat seluruhnya. Seperti itu. Kalau kita hanya mindset pola pikir kita, saya sekolah, saya kuliah, nanti saya sudah lulus. Ketika saya lulus, saya wisuda, saya akan mencari pekerjaan. Menurut saya itu tidak salah, tapi coba dirubah. Mulai sekarang belajar bagaimana caranya saya membuat produk dari sumber daya alam yang ada di desa kita, yang ada di kecamatan kita, bahkan yang ada di kabupaten kita. Kita buat produk baru yang belum ada. Sumber daya alamnya kan sudah melimpah. Sang Maha Kuasa sudah memberi sumber daya alam, tanah, terus air, pohon-pohonan, benih-benih, tanaman. Lakukan eksperimen, percobaan ya. Buat produk, cari referensi di internet. Sehingga ketika kalian sudah lulus atau wisuda, tidak bingung lagi cari pekerjaan, tidak bingung lagi. Dirubah mindsetnya. Mulai kapan membuat produk? Mulai sekarang. Itu intinya. Cari ide dulu, cari ide. Memang dalam membuat sebuah produk pasti tidak langsung berhasil. Pasti itu saya yakin. Tidak akan langsung berhasil. Ada beberapa kegagalan yang akan kita temui. Dari kegagalan itu kita bisa koreksi. Oh, ini ternyata kurang ininya. Oh, ini ternyata lebih ininya. Oh, ini yang membuat ini tidak laku. Seperti itu. Ini yang membuat ini kurang diminati oleh orang. Seperti itu. Lakukan terus eksperimen. Terus ada pertanyaan, Pak, modalnya gimana? Modalnya adalah ketika kalian ada uang saku, kalian tabung, dapat 15 hari, lihat, oh ternyata masih kurang, nambung lagi. Seperti itu. Kalau cukup ya langsung lakukan action. Yang penting ada actionnya. Kalau hanya ada angan-angan, tidak bisa tercipta sebuah produk. Bisa produk barang, bisa produk jasa. Ada dua produk ya, barang dan jasa. Soalnya nanti apa? Kalau kita tidak bisa mengolah sumber daya alam atau potensi lokal atau potensi daerah yang ada di daerah kita, ya kita akan selamanya kebingungan untuk mencari atau melanjutkan kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengolahnya, sebetulnya eman sekali. Jadi Yang Maha Kuasa membuat sesuatu itu berguna semua. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah pohon kelapa. Dari pohonnya bisa dibuat sebagai atap rumah. Pohonnya ya, kayu besarnya itu. Dari buahnya bisa kita jadikan santan atau kita langsung minum berupa degan.
Dari kulitnya bisa dibuat sapu-sapu. Terus dari batoknya bisa kita buat briket atau kerajinan. Daun kelapa atau janur bisa dibuat kerajinan juga, hiasan. Kalau ada orang mantenan ya, atau upacara-upacara adat yang kadang-kadang membutuhkan janur untuk hiasan tersebut. Seperti itu. Pisang kalau kita teliti semuanya itu tidak terbuang. Kalau kita teliti, pohon pisangnya bisa dijadikan kerajinan, bisa dijadikan tempat tisu, bisa dijadikan lukisan. Pohonnya dikeringkannya. Terus pisangnya jelas bisa jadi pengolahan. Daunnya bisa jadi pembungkus kue atau pembungkus nasi. Semuanya kalau kita olah pasti jadi sebuah produk. Oke? Semoga itu bermanfaat. Intinya adalah lihat sumber daya alam di sekitar kalian dan cari ide bagaimana membuat produk dari sumber daya alam tersebut. Sehingga kalian tidak akan menjadi karyawan atau tidak akan menganggur. Seperti itu. Salam prakarya dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.